Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Allah di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi DDIP. Baiklah, yang saya hormati teman-teman sekalian dan juga dosen pengampu mata kuliah kita, Bapak Rayendra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audius Cemat Paung dengan nomor NIM 22003085. Dan selanjutnya rekan saya, Asa. Kepada Asa, silakan memperkenalkan diri. Baiklah, saya Asa Mumtazatul Azahra dengan NIM 2200384. Baiklah, terima kasih kepada Asa. Selanjutnya kepada Afifah, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Afifah Azahra dengan NIM 2203075. Terima kasih kepada Afifah. Baiklah, selanjutnya kepada Fani, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Fani Febri Jozia dengan NIM 22003157. Baik, terima kasih kepada Pak Fanis. Baiklah, selanjutnya kepada Aziza, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 22003123. Terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya kepada Dewi Asria, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Asria Putri Hartono dengan NIM 22003091. Dan salah satu teman kami yang mungkin berhalangan hadir karena ada kegiatan bernama Beniaman dengan nomor NIM 22086176. Adapun topik presentasi kami pada malam hari ini ialah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dengan rumusan masalah yaitu apa saja jenis, jalur, dan jenjang dalam pendidikannya, eh, apa itu dasar pendidikan nasional, serta fungsi pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan prinsip-prinsip pendidikan nasional. Baiklah, materi pertama yaitu dasar-dasar pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh Dewi Asria. Kepada Dewi Asria, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pendidikan nasional. Dasar merupakan suatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945. Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1963 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan Pasal 2 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Cukup sekian materi tentang fungsi pendidikan nasional. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf sebelumnya, terima kasih kepada Fani Febri Jozia. Adapun materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional.
yang akan dibahas oleh Aziza. Kepada Aziza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor 26/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan arti lain, bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Aziza atas pemaparan materinya. Adapun materi berikutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan nasional yang akan dibahas oleh Afifah. Kepada Afifah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 menyatakan bahwa yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afifah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang jenjang dalam pendidikan yang akan saya jelaskan sendiri. Jenjang dalam pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Hafid, pengertian jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Ihsan, jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Dari beberapa pengertian mengenai jenjang pendidikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik secara berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangannya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya ke topik berikutnya yaitu jenis pendidikan yang akan disampaikan oleh Asa. Pada Asa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Berikutnya adalah materi jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional ialah gabungan yang mendasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan. Ada 8 jenis pendidikan yang terdiri dari yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum ialah pendidikan dasar dan menengah untuk menjadikan pengetahuan yang kita perlu sebagai peserta didik untuk lanjut pendidikan ke jenjang yang semakin tinggi. Misalnya sekolah dasar, SD, SMP, SMA, itu diberlakukan wajib belajar. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, ialah pendidikan untuk menyiapkan orang supaya fokus kepada satu bidang pekerjaan atau satu bidang pekerjaan yang lain. Kemudian ada pendidikan profesi, ialah pendidikan tinggi sesudah program sarjana dengan menyiapkan peserta didik agar mendapat pekerjaan untuk syarat keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mencakup sebagai contoh sesudah bergelar SE, seseorang mampu menjadi pendidikan profesi akuntan. Kemudian yang keempat ada pendidikan vokasi, pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan memilih pekerjaan yang sesuai yang beliau miliki maksimal setara untuk program sarjana yang memiliki diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Kemudian ada pendidikan keagamaan, ialah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa memiliki peran dengan menuntut ilmu pengetahuan secara agama atau menjadi ilmu agama. Kemudian yang keenam ada pendidikan khusus, ialah penyelenggaraan pendidikan dengan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang ketujuh ada sekolah tinggi kedinasan. Sekolah tinggi yang berada di bawah naungan kementerian, mahasiswa yang bersekolah di sekolah kedinasan biasanya dikenal dengan istilah taruna. Mungkin itu tadi penjelasan dari jenis pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asa atas pemaparan materinya. Baiklah, materi terakhir yaitu tentang jalur pendidikan yang seharusnya disampaikan oleh Beni Yaman, namun berhubung dia ada sedikit kendala akan digantikan oleh Asa. Pada Asa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya adalah materi untuk jalur pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 13 ayat 1 diterangkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat melengkapi dan mempertemukan
kaya sistem pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan diantaranya adalah yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jalur ini mencakup TKA, yaitu usia 2-3 tahun, dan TKB usia 4-5 tahun. Kemudian ada pendidikan dasar. Jalur ini mencakup SD atau MI usia 6-12 tahun. Kemudian ada SMP atau MTS usia 13-15 tahun. Dan juga ada pendidikan menengah atas. Jalur ini mencakup SMA atau MA, yaitu usia 16-18 tahun, dan SMK usia 16-18 tahun. Kemudian yang terakhir ada pendidikan tinggi. Jalur ini mencakup D3 dengan masa pendidikan 2-3 tahun, D4 dengan masa pendidikan 4 tahun, sarjana atau S1 dengan masa pendidikan 4 tahun, magister atau S2 masa pendidikan 2 tahun, dan doktor atau S3 dengan masa pendidikan 3-5 tahun. Selain itu juga terdapat jalur pendidikan kejuruan yang terdiri dari pendidikan pelatihan vokasional atau diklat yang diberikan oleh institusi, misalnya Lembaga Pelatihan Kerja LPK, Balai Latihan Kerja BLK, dan juga Pusat Latihan Kerja PLK. Mungkin sekian dari materi jalur pendidikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asa yang telah menguatkan materinya. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa dasar pendidikan itu merupakan dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun tujuan pendidikan nasional itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan dan rohani, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Fungsi pendidikan nasional itu memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Mohon maaf juga atas kurangnya anggota dari kelompok kami yang tidak memenuhi presentasi hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan terima kasih yang memberikan kritik dan saran. Saya persilakan di kolom diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah selesai kan?